tengah-tengah kami sesuatu yang besar sedang terjadi. Terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk kuasamu dan hadiratmu. Bicaralah firmanmu, pesanmu yang singkat memberikan kekuatan dan dorongan untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Dan terus maju mengalami terobosan dan level up. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Terang artinya adalah jelas. Terang artinya baik. Terang itu artinya suci. Terang itu artinya damai. Terang itu artinya menyegarkan. Terang itu artinya memberi pengharapan. Dan terang itu bicara soal jalan keluar. Terang bicara dampak. Di dalam terang, di dalam Tuhan tidak ada noda. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada kejelasan. Itu sebabnya Daud memberikan sebuah kesimpulan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku. Sangat pribadi sekali. Tuhan adalah cahayaku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Pada waktu itu Daud sedang melewati lembah bayang-bayang maut. Daud sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya. Daud sedang mengalami di mana dikelilingi banyak musuh. Bahkan Daud sedang mengalami dikejar-kejar oleh pemimpinnya untuk dibunuh. Daud sedang mengalami bahkan pegawainya untuk membunuh dia. Sepertinya tidak ada harapan untuk Daud hidup. Dan Daud bisa gila menghadapi problem yang begitu berat. Musuh mengelilingi dia untuk memakan dagingnya. Tapi di tengah-tengah titik terendah dalam hidup Daud, Daud menyanyikan mazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Rupanya terang sama keselamatan itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Saling berkaitan dan saling bergandengan. Ketika ada terang pasti ada keselamatan. Ketika ada terang pasti ada harapan. Ketika ada terang pasti ada jalan keluar. Dan terbukti akhirnya Daud mendapatkan pengharapan dan berkata, kepada siapa aku harus takut? Sebab Tuhan selalu meluputkan aku dari maut. Kalau Tuhan bisa meluputkan Daud dari maut, kalau Tuhan bisa menyelamatkan Daud dan perekonomian yang sedang titik terendah, maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara. Yang penting di sini adalah saudara perlu berjalan dalam terang. Selama saudara memiliki terang, pasti ada harapan. Selama saudara memiliki Tuhan, pasti ada jalan keluar. Selama saudara memiliki Tuhan, pasti ada pembelaan dari Dia. Saya mau bagikan kepada kita semua, ada 3 hal. Bagaimana untuk kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan, semakin merapat dengan Tuhan. Yohanes memberikan sebuah kesimpulan juga, bahwa ternyata Yesus ada terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 bagian A. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Tuhan sedang memberikan pengharapan kepada orang banyak. Tuhan sedang memberi pengharapan pada saudara semua bahwa Dialah terang dunia. Dialah pengharapan bagi saudara. Dialah jalan keluar bagimu. Dialah satu-satunya penolong yang tidak pernah mengecewakan. Kenapa kita gak mendekat sama Dia? Kalau saya semakin menjauh dari cahaya, maka saya akan semakin berada di dalam kegelapan.
Tapi kalau saya mendekat kepada cahaya, maka saya akan jauh dari kegelapan. Tuhan adalah terang dunia. Selama kamu mendekatkan dirimu, merapatkan dirimu kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah berada dalam kegelapan. Kamu tidak akan pernah dalam kesulitan. Kamu tidak akan pernah di dalam kematian. Saya beritahu, Sri Mulyani berkata, selama kau masih hidup, berarti semua problema yang kau hadapi tidak pernah melebihi kekuatanmu. Menteri Keuangan bisa berkata demikian. Mengambil satu firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, guys, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dia pasti beri jalan keluar. Selama kau masih hidup, pencobaan itu tidak akan pernah bunuh kamu. Selama kau masih mendekat sama Tuhan, pencobaan itu selalu ada jalan keluar. Kalau saya dekat sama teman baik, pasti kalau saya sulit, saya sakit, saya dalam keadaan kondisi lemah, dia akan berupaya keras untuk menolong saya. Sama halnya kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu sakit, kamu berkekurangan, kamu sedang diserang musuh, Tuhan gak akan tinggal diam untuk tidak buat apa-apa sama kamu. Saya teringat waktu COVID, kehilangan pekerjaan, lalu kemudian di yayasan banyak sekali donatur-donatur yang mengirim surat, mengirim WA berkata kami gak bisa lagi mensupport Tangan Pengharapan. Lalu kemudian menjual merchandise pun yang untuk support anak-anak dan pendidikan tidak bisa terjual. Karena kami gak punya pengalaman menjual online. Kami biasa menjual onsite. Lalu kemudian saya datengin teman saya, which is teman dekat. Brother, bisa bantu kami untuk menjual merchandise. Kamu kuat di dalam penjualan e-commerce di online. Saya udah coba berdarah-darah gak bisa. Dan kemudian dia membimbing, dia mendampingi, dia menolong, dia mentraining sampai akhirnya kami bisa menjual secara e-commerce. Lalu kemudian berjalannya gereja, kami gak punya pengalaman manajemen. Sekali lagi saya hubungin dia, brother tolong bantu kami untuk manajemen Asyir, untuk manajemen Komsel kami Impact Family. Dia bantu lagi. Kenapa? Karena kami dekat sama dia. Kalau saya nggak dekat sama dia, kalau saya bermusuhan sama dia, bagaimana dia mau tolong saya? Pasti dia nggak akan suka untuk tolong saya. Demikian waktu kamu dekat sama Tuhan, waktu kamu sulit, dia nggak akan tinggal diam untuk nggak nolong kita. Ngapain kita capek-capek cari kekuatan manusia yang notabene kita nggak akan mendapatkan sukacita? Mari kita mendekat kepada terang. Yang kedua, bagaimana untuk kita hidup dalam terang? Hiduplah benar. Yohanes 8 ayat 12 bagian B. Maka kata Yesus kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Perhatikan, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Tuhan, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Mengikut Tuhan itu totalitas. Gak bisa mendua hati. Waktu kamu ikut Tuhan, kamu berada dalam terang. Waktu kamu gak ikut Tuhan, kamu berada dalam kegelapan. Waktu kamu mengikuti keinginanmu, kamu sedang berada di dalam kegelapan. Dan waktu kamu hidup benar, ngikutin Tuhan, maunya Tuhan, kau berada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena terang sama gelap tidak bisa bersatu. Sama seperti minyak dengan air, gak bisa chemistry. Itu sebabnya saudara yang udah hidup benar, terus pertahankan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara yang jatuh bangun dalam dosa, ayo saya ingkari saudara untuk jangan tergeletak jatuh dalam dosa normal, tapi tinggal dalam dosa yang tidak normal. Jatuh dalam kegagalan normal, tapi tinggal dalam kegagalan tidak normal.
Kalau Tuhan beri kesempatan kepada Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali. Kalau Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Nuh sebagai seorang pemabuk. Kalau Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Yakub seorang penipu. Kalau Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Thomas yang tidak percaya, Tuhan yang sama pasti memberi kesempatan kepada saudara semua. Asalkan kau mau bangkit hidup benar. Pak, masalah saya udah jatuh berkali-kali dalam dosa, saya jatuh lagi. Saya beritahu, selama kau masih punya hati untuk bangkit, selama kau masih punya hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan, selama kau punya hati untuk mau bertobat kembali, Tuhan perhitungkan niatmu dan kau sedang berada dalam terang. Itu sebabnya begitu kau jatuh, cepat minta ampun supaya kamu bisa meninggalkan kegelapan dan kembali berada di dalam terang. Capek hidup dalam kegelapan, lelah hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya tinggalkan dosa-dosamu dan hiduplah benar. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa hidup dalam terang? Hiduplah berdampak. Untuk kita bisa tetap berada dalam terang, kita harus berdampak. Karena firman Tuhan Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Wow, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tuhan percaya. Tuhan menaruh harapan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu bisa jadi berkat buat dunia. Kapasitasmu bukan desa. Kapasitasmu bukan jadi berkat hanya untuk kampung. Bukan untuk kecamatan. Bukan untuk kabupaten. Bukan untuk kota. Bukan untuk provinsi. Bukan untuk bangsa. Tapi untuk dunia. Tuhan percaya sama kamu bisa jadi berkat bagi dunia. Itu sebabnya berguna bagi sesama. Why? Kenapa saudara kita harus berguna bagi sesama? Karena kalau kita gak hidup berdampak, kita nganggur, kita mudah jatuh dalam dosa. Hanya orang yang nganggur, hanya orang yang mementingkan diri sendiri yang mudah jatuh dalam dosa. Kenapa Daud jatuh dalam dosa? Karena dia nganggur, sementara orang semua lagi berkarya. Dia tinggal di salah seorang diri dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Waktu itu seandainya Daud ikut bertempur dengan pahlawan-pahlawan yang lain, dia ikut bertempur dengan tentaranya, dia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tapi karena dia nganggur, dia punya kesempatan jatuh dalam dosa. Kalau Anda sibuk nolong orang, Anda gak punya waktu untuk sakit hati. Kalau Anda sibuk doain orang, Anda gak punya waktu untuk sakit hati. Kalau Anda sibuk pikirin hidup orang, Anda gak punya waktu untuk jatuhkan hidup orang. Bolam lampu ini, kalau dia tidak bercahaya, maka dia akan diganti oleh pemilik rumahnya sama bolam lampu yang bercahaya. Kalau engkau mau terus bercahaya, kalau engkau mau terus hidup dalam terang, mari jadi berkat agar Tuhan jangan gantikan dirimu sama orang lain. Kalau kamu gak mau dipakai Tuhan, it's okay, Tuhan bisa pakai yang lain. Dan rata-rata orang yang melayani Tuhan, orang yang jadi berkat bagi yang lain, lebih terhindar hidup di dalam kegelapan. Karena dia seperti ikan dalam akuarium yang dilihat dari utara, selatan, timur, barat, depan, belakang, kiri, kanan. Mau gak mau dia jadi teladan. Itu sebabnya saya rindu untuk setiap saudara bisa menjadi terang bagi dunia.